Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mengupgrade laptop Acer Aspire 3 dengan tipe A31432 ya. Jadi di belakangnya ini udah ada tulisan tipenya teman-teman, di sini kurang lebihnya seperti ini. Oke, jadi rencana laptop ini akan saya tambahkan storage-nya ya, yaitu menggunakan SSD dan saya akan menambahkan juga RAM-nya ya. Jadi ini untuk tempat RAM dan ini untuk tempat hard disk teman-teman. Jadi kita pertama-tama buka dulu ya untuk tempat RAM-nya. Jadi ada di sisi ini teman-teman. Ini saya buka bautnya. Oke, setelah bautnya terlepas kita bisa buka langsung ya menggunakan tangan atau bisa juga menggunakan bantuan alat ya teman-teman. Jadi ini kurang lebihnya seperti ini ya. Di sini ada satu slot RAM yang kosong teman-teman. Selanjutnya kita buka untuk tempat hard disk ya. Jadi setelah baut terlepas, kita langsung menggunakan alat congkel ya teman-teman. Di sini saya menggunakan alat seadanya teman-teman ya, yaitu menggunakan kartu yang tidak terpakai. Oke, setelah udah terlepas, jadi di sini ada hard disk ya, hard disk bawaan. Dan ini kita lepas dulu ya untuk hard disk bawaannya, agar nanti kita bisa melepas casing belakangnya teman-teman ya. Jadi ini soketnya kita lepas dari sini. Oke, setelah terlepas, ya kurang lebih seperti ini hard disknya teman-teman, hard disk bawaannya. Oke, setelah casing RAM dan hard disk udah dilepas, jadi kita langsung aja melepas casing belakangnya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa baut, kita lepas semua ya teman-teman, kurang lebihnya seperti yang ada di video. Oke, setelah baut terlepas, kita tetap harus membutuhkan alat congkel ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini kita congkel ya, karena di sini dia terkancing ya teman-teman. Setelah kancingannya terlepas, jadi kita bisa membuka casing belakangnya. Di sini hati-hati ada kabel soket hard disk ya, jangan sampai ini tertarik. Harus pelan-pelan dan hati-hati ya. Dan ini penampakan untuk motherboard dari Acer Aspire 3 A31432. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah membersihkannya dahulu ya dari debu. Jadi yang harus diperhatikan tuh ada di fan teman-teman, fan prosesor. Biasanya tuh debunya tebal di bagian situ ya teman-teman. Dan di sini ada slot SSD M.2 SATA ya yang kosong. Jadi ini bawaannya udah menyediakan satu slot jika ingin menambahkan SSD. Oke, di sini saya menggunakan SSD merek dari Adata ya, tipe SU650 soket M.2 SATA. Oke, langsung aja kita unboxing untuk SSD-nya. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Perlu diperhatikan teman-teman untuk SSD M.2 SATA itu konektornya itu ada dua gini teman-teman. Ya, ada dua celah ya. Jadi kalau perbedaannya dengan NVMe itu ya celahnya cuma satu ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Oke, jadi kita buka dulu bautnya, baut SSD-nya. Jadi di laptop ini udah menyediakan baut SSD teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membeli baut SSD M.2 SATA-nya. Cara pemasangannya gampang ya teman-teman, tinggal dicolok aja sampai dia berdiri setengah ya, seperti itu. Kemudian kita langsung tekan ke bawah dan kita kunci menggunakan baut tadi ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan SSD udah selesai ya, jadi cukup mudah. Selanjutnya kita akan memasang RAM ya teman-teman. Di sini saya menggunakan RAM merek Samsung ya, 4 GB dengan kecepatan 2400 MHz. Oke, jadi di laptop ini udah ada RAM bawaannya ya teman-teman, sebesar 4 GB. Jadi saya cukup menambahkannya aja dengan kapasitas 4 GB juga ya. Jadi laptop ini memiliki RAM 8 GB teman-teman setelah kita tambahkan RAM tadi. Bagi teman-teman yang penasaran di mana RAM 4 GB bawaannya ya. Jadi RAM 4 GB bawaannya itu sudah ada di motherboard teman-teman. Jadi RAM-nya onboard atau bisa dibilang udah tertanam di motherboard. Oke, langsung aja ya kita pasang kembali casing belakangnya ya. Jadi cukup dirapatkan aja sampai kancingannya mengunci kembali. Kemudian kita kunci menggunakan baut ya teman-teman.
Oke, dan kita pasangkan kembali ya hard disk bawaannya ya. Jadi cukup memasangkan soketnya seperti ini dan diletakkan sampai rapat ya ke tempatnya. Oke, ketika hard disk bawaan udah terpasang, kita pasang kembali penutup casing hard disknya ya. Dan jangan lupa kita baut ya, baut kembali. Oke, selanjutnya kita pasang juga penutup casing RAM ya. Sekarang udah ada terisi ya slotnya teman-teman, menggunakan RAM baru tadi ya sebesar 4 GB. Oke, jadi proses pengupgradean RAM dan SSD udah selesai. Jadi kita akan coba tes ya, nyalakan laptopnya. Dan mohon maaf ya, ini laptopnya ada stikernya ya teman-teman, yaitu Doraemon. Oke, saya coba atur posisi dulu. Oke, setelah itu langsung aja kita nyalakan dan kita akan langsung masuk ke BIOS ya dengan cara menekan F2. Oke, sekarang kita udah masuk ke BIOS dan kita akan cek apakah hardware yang kita pasang tadi yaitu RAM dan SSD udah terdetek atau belum ya di BIOS. Saya coba atur posisi lagi ya ke layar. Oke, di sini tertulis RAM udah bertambah ya menjadi 8192 MB atau 8 GB ya teman-teman. Dan di sini juga ada tambahan lagi storage ya, yaitu Adata SU650 ya. Berarti sesuai ya merek SSD tadi yang kita pasangkan. Oke, jadi berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir dan salam dari saya.